Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, dan di video kali ini kita akan melakukan segmen daily update lagi, tapi sekarang khusus untuk Thor Love and Thunder. Yap, hashtag Thor Love and Thunder di Twitter selalu trending tiap hari, bahkan dalam beberapa minggu ini. Tapi kenyataannya trailernya nggak juga dirilis-rilis. Aduh, gimana ini Taika Waititi? Ada beberapa kemungkinan kenapa trailernya belum dirilis sampai sekarang. Salah satunya kayak mungkin niru konsep dari Spider-Man No Way Home, atau enggak mereka ini nggak mau memecah belah hype dari project-project MCU lainnya, kayak hype dari Doctor Strange Multiverse of Madness, atau nantinya mereka mungkin akan memunculkan teaser trailer dari Thor Love and Thunder justru di post credit scene dari film Doctor Strange yang kedua ini. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi di video kali ini, di daily screen update kali ini, kita punya beberapa informasi terbaru yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau yang udah tahu. Buat teman-teman yang udah tahu mungkin punya teori menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar guys. Dan sekarang kurang lebih, kalau terhitung dari sekarang, kurang lebih ini 3 bulan akan dirilisnya film Thor. Tapi nggak seperti biasanya nih Marvel nih. Biasanya kalau sebelum pandemik mereka ini selalu nge-share teaser itu 3 bulan sebelum, dan bahkan lebih lama lagi dari 4 bulan sebelum itu mereka udah mulai nge-share. Tapi sejak pandemik mereka ini lebih banyak menggunakan rumus-rumus kayak share TV spot, klip. Kayak Doctor Strange sendiri kan sekarang udah banyak tuh klip-klipnya. Jadi kita sendiri bingung nih mau bahas apa, karena baru bahas ini tiba-tiba muncul lagi. Apakah mereka juga menerapkan konsep yang sama dengan Thor Love and Thunder? Kita lihat saja nanti guys. Thor Love and Thunder sendiri akan dirilis di 8 Juli 2022 kalau nggak ada kemunduran. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin bisa lebih cepat lagi, bahkan mungkin di awal Juli. Jadi ya kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi lah kita bakal menunggu. Dan sekarang sebenarnya teman-teman cukup heboh karena sempat kru dari Thor Love and Thunder kayak Chris Hemsworth dan juga Valkyrie, Taika Waititi sutradaranya ini sempat foto yang membuat kita heboh dengan gimmick gaya tangannya, dimana banyak sekali teman-teman yang mengartikan, oh itu tanggal 11 bulan 4 2022, jadi tunggu aja di tanggal 11 April 2022. Kita bahkan udah nunggu, ternyata nggak ada men, kita nggak ada tanggal 11. Terus teman-teman ada lagi yang komen, bang itu bukan bulan 4, coba lihat lagi tangan dari Chris ini, di bawahnya itu ada kayak satu gitu, jempolnya kayak agak naik, jadi itu bisa jadi tanggal 11 bulan 5 2022 bang. Waduh, makin ngaco ya kita ya. Yang jelas ada beberapa bocoran terbaru ini sempat datang dari negara perindapan ya, dari India, karena di sini voice over ataupun pengisi suara dari Thor biasanya ini tiba-tiba ngasih instastory yang bilang kalau dubbing suara dari trailer Thor Love and Thunder ini udah selesai. Jadi benar-benar di sini dia bilang can't wait for you guys to see it. Jadi kalau kita lihat, kalau di dubbingnya India itu udah selesai, jelas nggak akan lama lagi teaser ataupun trailer dari Thor Love and Thunder akan segera dirilis. Tapi jelas kita belum tahu kapan ini. Jangan-jangan mereka ngeprank lagi, jangan-jangan masih cukup lama. Tapi kalau kita ngelihat dari reaksi story dari Gaurav Chopra ini, sang voice over dari Thor Love and Thunder ini, Thor ini, dia bilang can wait for you guys to see it. Artinya ini bakal keren banget dan kita benar-benar penasaran guys ya. Nah itu tadi adalah berita-berita terbaru terkait dengan rilisnya trailer dari Thor Love and Thunder yang bikin kesal. Kita kesalnya kesal senang ya, karena kita nungguin ya gimana alur ceritanya dan bagaimana kita bakal, kalau sudah dirilis trailernya kan jadi kita bisa buat teori, kita bisa bahas bareng gitu guys. Oke, itu tadi bocoran terkait kapan trailernya bakal rilis. Mungkin di akhir bulan ini ataupun di awal bulan depan. Semoga saja, kita tunggu aja guys. Yang jelas tidak akan lebih lama dari perilisan Doctor Strange Multiverse of Madness, semoga saja guys ya. Dan sekarang kita berlanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari set action figure dari Marvel Legends terbaru edisi Thor Love and Thunder, justru membocorkan penampilan terbaru dari para karakter yang hadir di film Thor Love and Thunder ini. Dan ada beberapa hal yang mengejutkan yang benar-benar bikin kita heboh. Sebelumnya kalau kalian semuanya ngikutin Instagram dari Dalskin, kita sempat bahas ini. Terutama salah satunya adalah dimunculkannya penampilan dari Gorr the God Butcher versi MCU yang diperankan oleh Kristen Bale.
Kalau kita lihat dari kita bandingkan dari versi komik dan juga versi live action, penampilannya cukup berbeda ya. Berbeda, sama tapi berbeda. Gimana ngomongnya? Sama tapi berbeda. Di sini kalau kalian perhatikan lewat gambar ini, Gorr the God Butcher-nya tuh wajah Bellnya tuh bener-bener masih terlihat. Justru kita ingat sama karakter dari Dave Bautista yang memerankan Drake, mirip-mirip kayak gitu guys. Apakah Marvel mungkin nggak mau menghilangkan karakteristik dari Bell, pemain mahal The Batman yang legendaris? Kita nggak tahu. Yang jelas di sini dibuat serealistis mungkin. Kalau di versi komik kalian bisa lihat sendiri pembandingannya di gambar, kayak dia nih nggak ada hidung, kayak lebih ke kayak pemeran karakter di Harry Potter ya. Jadi mungkin untuk edisi sekarang Marvel memutuskan untuk membuat seperti ini karena lebih masuk akal daripada membuatnya seperti monster, dan rugi juga mungkin aktor dari Bell ini disia-siakan gitu loh guys. Masih membahas karakter Gorr the God Butcher ini, tadi kalau kita lihat adalah sampul depan dari karakter Gorr the God Butcher yang keren, tampilan dari Bell masih sangat nyata. Sekarang kita masuk ke dalam action figure-nya. Di sini kita melihat ada penampilan dari Gorr the God Butcher ini menggunakan pedang ciri khasnya yang disebut dengan pedang All Black Necro Sword. Jadi pedang All Black Necro Sword ini didapatkan ketika ia sudah membunuh dewa. Karena kalau teman-teman ngikutin video kita mungkin udah tahu lah ya untuk asal usul dari Gorr the God Butcher. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak melewatkan video tersebut, kita bahas secara singkat. Asal usul dari Gorr the God Butcher ini adalah dia ini berada di suatu planet yang tidak bernama. Dia ini punya keluarga dan juga percaya awalnya dengan dewa dan benar-benar mengagungkan dewa. Dia selalu berdoa dengan dewa untuk diselamatkan keluarganya, untuk diberikan kesehatan, mungkin kekayaan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pada suatu saat keluarganya ini semuanya meninggal, sakit, kena musibah bertubi-tubi. Jadi sejak saat itu Gorr the Butcher ini merasa dewa ini nggak membela dia, dan juga merasa bahwa dewa itu sebenarnya nggak ada. Jadi dia benar-benar menaruh dendam ke dewa karena sudah merenggut keluarganya, dan bahkan sampai saat itu dia tidak percaya adanya dewa. Tapi tiba-tiba di suatu ketika Gorr the God Butcher ini pernah memergoki ada dua dewa yang sedang berkelahi. Nah, di sana salah satunya akhirnya dikalahkan, dan akhirnya Gorr ini membunuh dewa tersebut dan akhirnya mendapatkan pedang yang disebut dengan All Black the Necro Sword ini. Sejak saat itu dia mendapatkan kekuatan dewa, dan akhirnya sejak saat itu dengan kekuatan tersebut ia memutuskan untuk memburu semua dewa yang hadir di dunia ini. Dan di film Thor nanti kita bisa tebak dia akan memburu Thor juga yang sedang berkelana dengan Revenger-nya, sedang berkelana dengan Guardian of the Galaxy. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pertemuannya. Bahkan mungkin Gorr the God Butcher ini mengetahui New Asgard sehingga bertemu dengan King Valkyrie, di mana Valkyrie ini nanti akan berhadapan juga dengan Gorr the God Butcher, dan kemudian Jane Foster juga, Mike Titor juga akan bertemu dengan Gorr the Butcher. Dan kita bisa bayangkan dengan aktor sekelas Bell, jelas dia ini adalah villain utama yang membuat semua karakter yang ada di film Thor Love and Thunder ini akan kewalahan. Dan justru dengan meskipun mereka ini banyak orangnya, tetap akan kewalahan melawan Gorr the God Butcher. Tentu kita belum bisa memprediksi lebih jauh lagi bagaimana ceritanya sebelum trailernya dimunculkan. Makanya kita benar-benar nungguin nih kapan trailernya dirilis supaya kita bisa breakdown, kita bisa buat teori, karena memang masih benar-benar buta untuk cerita dari Thor Love and Thunder ini guys. Oke guys, itulah tadi pembahasan kita terkait Gorr the God Butcher, penampilan utamanya yang sangat keren. Sekarang sebenarnya masih banyak lagi kata-kata baru ataupun yang lama yang menggunakan kostum baru. Salah satunya adalah Jane Foster yang sudah berubah menjadi Mike Titor. Di sini kostumnya sangat baru. Seperti yang kita sudah jelaskan di video-video sebelumnya, kalau Jane Foster ini menggunakan Mjolnir yang sudah dihancurkan oleh Hela sebelumnya di film Thor Ragnarok. Akhirnya nggak tahu bagaimana caranya pecahan dari Mjolnir ini bisa bersatu lagi dan akhirnya bisa membentuk palu lagi. Nggak mungkin kan kalau dilem kan, artinya ada kekuatan baru ketika Jane Foster ini memegang gagang dari Mjolnir tersebut. Tiba-tiba Mjolnir itu bisa saja bersatu kembali dan akhirnya membuat Jane Foster berubah menjadi Mike Thor ataupun Lady Thor versi wanitanya. Dan akhirnya mungkin nantinya mereka akan team up dengan Thor, dengan Valkyrie untuk mengalahkan Gorr the God Butcher. Tapi jelas kita juga cukup curiga kalau villain
villain utama dari Thor Love and Thunder ini bukan hanya Gorr saja, artinya ada ancaman-ancaman lain yang nantinya akan dihadapi oleh Valkyrie, Jane Foster, kemudian Guardian of the Galaxy ataupun Thor itu sendiri guys. Nah itu tadi kalau kita membahas kostum terbaru dari Jane Foster. Jelas kostum terbaru dari Jane Foster ini didapatkan dari ketika dia memegang palu Mjolnir, otomatis dia akan berubah menggunakan kostum tersebut, artinya otomatis secara mistis tiba-tiba ia berubah, tidak ada rancangan manusia dan sebagainya. Selanjutnya sekarang kita akan bahas kostum terbaru dari Valkyrie. Dia di sini juga terlihat menggunakan kostum terbaru yang mengkilat, mengkilau, yang sangat keren. Dan di film Thor Love and Thunder ini jelas Valkyrie sudah menjadi King of Asgard ataupun Raja Asgard, karena kalau kalian ingat di akhir dari Avengers Endgame, Thor ini memutuskan untuk berkelana bersama Guardian of the Galaxy untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya, bukan yang seharusnya ataupun kewajibannya selama ini. Dia ini memegang tanggung jawab sebagai Raja Asgard. Akhirnya sekarang dia berikan mandat untuk Valkyrie menjadi ratu ataupun raja dari Asgard, memimpin Asgard yang baru, yang sekarang Asgardnya justru berada di bumi. Selain dengan kostum yang mengkilat dan kerennya Valkyrie menjadi King of Asgard, kita juga gagal fokus dengan pedang yang digunakan oleh Valkyrie. Ini terlihat seperti Dragon Fang, padahal kita tahu sendiri Dragon Fang sendiri sempat hilang di film Thor Love and Thunder. Kita masih sangat pengen tahu dari mana dia mendapatkan pedangnya baru ini, pedang baru ini. Kita duga ini adalah pedang yang baru, Dragon Fang yang baru. Ini jelas juga dari bentukannya sih dari gigi naga juga. Nah, di sini banyak sekali orang-orang berteori di luar sana juga. Kita juga meyakini teori ini. Jangan-jangan Valkyrie ini ada juga hubungannya dengan film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, terkhusus dengan desa Talo. Karena Dragon Fang ini sendiri didapatkan dari gigi naga, dan sekarang yang kita tahu satu-satunya naga yang ada di MCU yang tersisa adalah yang ada di film Shang-Chi, tentu saja di Talo. Bisa jadi nantinya Valkyrie di film Thor Love and Thunder ini mengetahui adanya keberadaan dari desa Talo dan mengetahui ada dimensi lain ataupun naga. Akhirnya dia akan bertemu dengan Great Protector, dan kemungkinan Great Protector ini mengetahui niat baik dari Valkyrie dan membantu Valkyrie memberikan giginya mungkin ya. Sama seperti warga desa Talo diberikan baju zirah besi oleh The Great Protector, dan di sini kita yakin sih Valkyrie juga akan berhubungan dengan Shang-Chi atau setidaknya naga-naga lain di MCU. Kemungkinan juga kita benar-benar yakin juga masih banyak naga lain selain The Great Protector yang ada di MCU, dan Valkyrie akhirnya mendapatkan Dragon Fang-nya lagi. Kemudian juga untuk Star-Lord sendiri memiliki penampilan yang cukup berbeda, meskipun ya serupa, tapi dia menggunakan senjata yang cukup canggih tapi belum bisa kita prediksi secara lengkap. Di film Thor Love and Thunder ini juga kita tahu bahwa Star-Lord dan juga Teenage Groot akan hadir di film keempat dari Thor ini. Kemungkinan untuk karakter lain dari Guardian of the Galaxy tidak akan dihadirkan begitu saja, baru dua karakter ini saja yang resmi. Setidaknya ini adalah pengantar penghubung cerita dari Thor setelah Avengers Endgame, di mana ia bertemu dan juga mengikuti Guardian of the Galaxy berkelana, dan akhirnya di sini kita melihat Thor sendiri bergabung dengan Ravager. Kita tahu sendiri Yondu sudah meninggal, bisa jadi Thor ini nantinya akan memimpin klub dari Ravager ini, dan Guardian of the Galaxy ini nantinya akan bersatu karena tidak ada lagi permusuhan di antara Guardian of the Galaxy ataupun Ravager itu sendiri guys. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana detik-detik pertemuan Guard the God Butcher dengan para Ravager. Nantinya mungkin Star-Lord akan bergabung melawan Guard the God Butcher. Kita tunggu saja guys, karena lagi-lagi kita belum bisa memprediksi terlalu jauh karena memang trailernya sendiri belum rilis. Kita benar-benar gregetan untuk membahas. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas, adalah selain Moon Knight, kita juga bisa bahas Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi untuk Thor Love and Thunder ini, mereka ini memberikan gimmick-gimmick, memberikan harapan, tapi ternyata sampai sekarang belum juga guys. Jadi kita update apa saja yang terbaru yang bisa kalian ketahui terkait dengan Thor Love and Thunder ini guys. Secara keseluruhan itulah berita terbaru terkait Thor Love and Thunder ini. Nggak banyak informasi terbaru selain set action figure dari Marvel Legends. Kemudian ke depan mungkin ada Lego lagi yang akan membocorkan seperti yang kita jabarkan di video-video sebelumnya. Tapi ada beberapa akun-akun Twitter terpercaya ini memberikan breaking news. Ada kabarnya jangan-jangan trailer terbaru ataupun official trailer dari Thor Love and Thunder ini akan dirilis di post credit scene dari Doctor Strange Multiverse of Madness. Artinya 1 bulan lagi dong, kurang lebih 1 bulanan lagi baru kita bisa melihat trailer dari Thor Love and Thunder. Jelas lagi-lagi kesimpulannya adalah kenapa trailer dari Thor Love and Thunder belum dirilis. Mungkin Marvel tidak mau memecah hype dari project mereka, akhirnya
mereka fokus dulu nih ke Doctor Strange yang kedua, Multiverse of Madness. Lalu setelah hype itu naik dari Multiverse of Madness, setelah Doctor Strange yang kedua ini akhirnya hype dibangun lagi untuk Thor Love and Thunder. Akhirnya kita juga nggak selesai-selesai nih untuk menantikan project besar dari MCU ke depannya guys ya. Itu saja sih, semoga saja teman-teman bisa mengerti kalaupun tiba-tiba nanti trailernya muncul, tentu kita akan reaction, kita akan bahas, kita akan breakdown, kita akan buat teori kemungkinan yang terjadi dari film Thor Love and Thunder ini. Sejauh ini project-project Marvel terdekat yang bisa kita saksikan untuk film adalah Doctor Strange yang kedua, kemudian juga Guardians of the Galaxy Holiday Special. Itu semua wajib kita tunggu. So, buat teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe kita. Dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita jabarkan dari Daily Screen Update kali ini. Semoga ke depan Daily Update akan terus memberikan informasi terbaik, terbaru untuk kalian semuanya. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video sampai akhir dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Thank you guys.